Nah, beredar juga di media sosial itu ada analisa-analisa para netizen itu terkait dengan bahasa tubuhnya seorang Didi Mulyadi dan bagaimana bahasa tubuhnya Ibu Sri Laus itu pada saat mereka bertemu atau pada saat mereka berbincang-bincang di rumahnya Didi Mulyadi di Lembur Pakuan, Jawa Barat. Nih, sini dulu. Ini lihat tuh. Ibu Gubernur cantik nggak coba? Cantik. Wah. Cantik banget apa cantik pisan? Cantik pisan. Ampun. Jangan yang kasih itu. Itu yang punya ibu. Wah, udah. Hair dryer. Jangan, aduh. Nah, beredar juga di media sosial itu ada analisa-analisa para netizen itu terkait dengan bahasa tubuhnya seorang Didi Mulyadi dan bagaimana bahasa tubuhnya Ibu Sri Laus itu pada saat mereka bertemu atau pada saat mereka berbincang-bincang di rumahnya Didi Mulyadi di Lembur Pakuan, Jawa Barat. Jadi mereka menganalisa dari aspek bahasa tubuh. Sepertinya Didi Mulyadi itu terlihat kikuk ya. Nah, coba kita saksikan bersama bagaimana analisis dari para netizen itu terkait dengan bahasa tubuh Didi Mulyadi dan bahasa tubuh dari Sri Laus itu pada saat mereka bertemu di Lembur Pakuan. Ini videonya. Nah, penggemar KDM nih, ada analisis bahasa tubuh. Kemarin, beberapa hari yang lalu, KDM dan Bu Shirley, Gubernur Maluku Utara itu ketemu di Lembur Pakuan. Menarik nih, setidaknya ada 8 tanda-tanda bahasa tubuh yang kita bisa nilai dari interaksi tersebut. Perhatikan nih, video ketika mereka bertemu di ruang tamu KDM. Posisi KDM duduk di sebelah kiri video, kemudian Bu Shirley duduk di sebelah kanan. Postur bahasa tubuh KDM itu menjauh. Perhatikan, dia ambil posisi belakang mojok ke kiri. Artinya apa? Dalam ilmu bahasa tubuh, ketika kita berinteraksi dengan orang dan cenderung menjauh, itu ada sesuatu. Bukan selalu berarti negatif ya. Bukan berarti KDM tidak percaya diri. Saya yakin KDM percaya diri. Tetapi ada sesuatu yang mungkin dia rasakan. Entah itu kiku, gugup, atau mungkin kagok gitu ya kalau bahasa Sunda ya. Jadi ada sesuatu nih di KDM nih. Entah apa gitu ya. Yang kedua, perhatikan. Posisi tubuh juga mengecil. Dia berusaha mengecilkan tubuh. Misalkan dia duduk di kiri belakang, tapi dia bisa duduk tegak seperti ini. Tapi dia memilih gak menyender seperti ini. Jadi posisi tubuhnya mengecil. Dalam bahasa tubuh ada sesuatu di dalam dirinya. Yang ketiga, gestur tangannya. Sering sekali lekupkan tangan seperti ini, mainkan tangannya, pergelangan tangannya, bahkan dia sering sekali menyentuh wajahnya, mengusap-usap wajahnya seperti ini. Itu dalam bahasa tubuh disebut proses fidgeting. Dan itu juga proses yang sebenarnya mengecilkan bahasa tubuh ya. Dia berusaha menyamankan dirinya. Bahasa tubuh itu adalah ekspresi bawah sadar. Sulit untuk ditutupi. Kemudian yang keempat, perhatikan. KDM sering menggoyang-goyangkan kakinya. Ini juga bisa disebut sebagai fidgeting. Upaya menyamankan dirinya. Ini adalah gerakan otomatis biasanya dari bawah sadar. Dia bisa jadi dia berusaha untuk menyamankan dirinya yang sedang merasa kikuk. Kemudian yang kelima, mereka ada di golf car. Dia sedang mengendara. Posisi KDM duduk di sebelah kanan. Mobil sedang berhenti, sedang ngomong, tapi tangannya nangkup seperti ini dan ada di sela-sela paha. Ini bahasa tubuh mengecil. Padahal harusnya KDM itu adalah orang yang kuat, percaya diri, masuk orang yang berani, agresif. Harusnya bahasa tubuhnya membesar. Tidak mungkin dia memegang setir seperti ini, tangannya seperti ini, kemudian menggunakan posisi tangannya. Yo, ada apa nih dengan KDM gitu ya. Kemudian dari sisi Bu Shirley nih, apa yang terjadi di Bu Shirley? Tanda-tanda apa nih ya? Bu Shirley lihat posisi tubuhnya mendekat. Dia duduknya menempel, tangannya menyangga di pegangan kursi, mengarah ke KDM. Ini orang yang mendekat itu dalam kondisi yang tanda kutip powerful. Bisa jadi dia tertarik, bisa jadi dia mengagumi. Mungkin bisa juga disebut agresif, tanda kutip juga ya, bukan berarti agresif dalam konotasi negatif. Lihat posisinya. Kemudian tanda yang ketujuh adalah Bu Shirley sering sekali memainkan rambut.
Setidaknya dari video-video yang beredar, saya melihat paling tidak 4 kali dia mainkan rambut yang tidak berantakan sebenarnya. Dalam bahasa tubuh, ketika seseorang, terutama wanita, saat berbicara dengan lawan bicaranya, sering memainkan rambut, itu ada tanda-tanda positif. Bisa jadi dia melihat sosok di depannya adalah sosok yang atraktif. Yang kedelapan nih, beberapa kali dia tertangkap kamera membetulkan bajunya yang tidak berantakan. Itu juga tanda-tanda biasanya wanita ada ketertarikan kepada lawan bicaranya. Ketertarikan tidak harus diasumsikan banyak hal ya. Bisa jadi nih, interaksi antara KDM dengan Bu Shirley ini menunjukkan bahwa mereka saling mengagumi. Lebih dari itu, sama-sama nggak tahu. Kita cari tahu aja sambil berjalannya waktu. Itu kan yang diinginkan netizen. Nah, menurut kalian, apa nih yang terjadi di antara dua sosok hebat ini? Satu gubernur Jabar dan satu gubernur Maluku Utara. Kang Deddy, Shirley, dan sawah yang berisik. Kalau pemimpin lain ngajak tamunya makan di restoran bintang, Kang Deddy malah ngajak jalan kaki ke sawah. Tapi tunggu dulu, yang beliau ajak bukan sembarang tamu. Ini Gubernur Maluku Utara, Shirley Joanda Laos. Duda ketemu Janda, Sunda ketemu Maluku. Bayangin, dua pemimpin, beda pulau, beda agama, beda budaya, tapi jalan bareng di tengah kampung lembur Pakuan. Cuma antara mereka, sawah dan ketulusan. Fans Kang Deddy langsung semangat di kolom komentar. Ini soal dua pemimpin paham makna tanah, padi, dan silaturahmi. Ya, satu pernah bilang, setiap yang satu ditinggal simak untuk selama-lamanya. Mungkin alam sedang mencari, bukan cuma menyatukan pemikiran, tapi juga pasangan. Jadi, ini menurut kamu silaturahmi biasa, atau sudah ada bibit tertanam di sungai? Komen sekarang, ketik sawah kalau kamu dukung, atau sate kalau kamu rasa ini cuma kunjungan biasa. Follow saya kalau kamu mau bahas sisi Kang Deddy yang makin hari makin bikin kita rindu. Bukan cuma jadi pemimpin, tapi juga jadi panutan. Iya, Anda sudah menyaksikan bagaimana analisa para netizen itu ya. Jadi, sungguh menarik menurut saya analisa para netizen ini. Ini sungguh menarik. Nampaknya ada sesuatu di antara Deddy Mulyadi dan Gubernur Shirley Laos ini. Ada sesuatu. Ini kalau menurut saya juga, kalau saya memperhatikan bagaimana ekspresi mereka berdua itu, sepertinya mereka itu ada sesuatu dalam hati mereka. Baik itu Deddy Mulyadi maupun Shirley Laos. Apalagi pada saat mereka berbincang-bincang itu, Deddy Mulyadi itu kerap sekali dia ya seperti menyanjung-nyanjung Shirley Laos ya. Beberapa kali juga dia mengungkapkan ya, bahkan itu ya, dia menanyakan kepada anaknya Deddy Mulyadi itu apakah ibu gubernur ini cantik atau tidak ya. Ya memang banyak sekali para netizen di Indonesia itu yang mereka memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi dan Shirley Laos agar mereka itu bisa berjodoh. Ya meskipun keduanya dari aspek atau dari sisi keyakinan itu berbeda ya. Jadi mereka tidak bisa bersatu kalau dari aspek keyakinan. Tapi kan di dunia ini segala sesuatu bisa saja terjadi. Jadi itu ya tanggapan atau analisa dari para netizen terkait dengan pertemuan antara Gubernur Deddy Mulyadi dan Gubernur Shirley Laos, Maluku Utara dan Jawa Barat atau Sunda. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah pandangan Anda juga sama seperti yang mereka analisakan itu? Atau seperti apa? Silakan tuangkan komentar Anda di kolom komentar video ini seperti pendapat Anda. Dan kalau Anda menemukan video ini juga, mohon bantuannya diteruskan, disebarkan. Siapa tahu banyak orang memberikan komentar terkait dengan pandangan mereka atau mungkin terkait dengan bagaimana ekspresi-ekspresi atau bahasa tubuh dari Deddy Mulyadi dan Shirley Laos pada saat mereka bertemu. Karena sampai dengan saat ini masih ramai sekali dibicarakan atau diperbincangkan di berbagai media sosial di seantero negeri ini. Ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bleang. Ya.